Salam sehat selalu, tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke. Nah, kali ini kita memasuki bab kedua ya. Bab kedua ini mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kalian harus mempersiapkan buku paket dulu ya. Dibuka buku paketnya halaman 45. Nah, di bab 2 ini kalian perlu memperhatikan yaitu identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua nanti mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keempat adalah mampu memproduksi teks eksplanasi ya. Itu yang perlu dipelajari di bab kedua ini. Ulang sekali lagi, ada 4. Pertama mengidentifikasi, kedua mengonstruksi, ketiga menganalisis, dan yang keempat memproduksi. Memproduksi nanti untuk pengambilan nilai keterampilan ya. Nah, langsung aja kita langsung masuk ke materi teks eksplanasi. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertiannya. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu ya. Dengan teks tersebut pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis ya. Kenapa disebut harus logis ya? Supaya dapat diterima oleh akal sehat. Jadi harus masuk akal ya. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta ya. Jadi teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun sebab-sebab maupun akibat-akibat itu merupakan sekumpulan fakta menurut pengamatan penulis ya. Nah, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal usul boleh ya, proses boleh, ataupun perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Oke. Nah, yang berikutnya masuk ke fungsi ya. Fungsi teks eksplanasi. Kalau tadi mengenai pengertian, sekarang kita masuk ke fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Kira-kira begitu ya, supaya orang tahu ya. Nah, fenomena disebut yang dimaksud merupakan fenomena sosial, boleh fenomena sosial, boleh juga budaya, boleh politik, kriminalitas, dan lainnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya fungsinya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke struktur. Struktur teks eksplanasi ya. Struktur itu bentuk ya, pola ya. Struktur teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Identifikasi fenomena ya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Nah, penggambaran rangkaian kejadian ini di situ memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan
sebagai pertanyaan atau bagaimana atau mengapa. Ya. Nah, yang pertama rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual, ya. Dalam hal ini fase-fase terjadi kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi dibuat urutan waktunya, misalnya pagi, siang, lanjut sore, besoknya, begitu ada urutan kronologis waktunya, ya. Yang kedua rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas, ya. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Kalau tadi disusun berdasarkan waktu kronologis, ya, kejadian. Nah, kalau ini yang kedua berdasarkan hubungan sebab akibat atau sebaliknya. Nah, bagian C, ulasan, review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah aspek kebahasan teks eksplanasi. Sebagai teks yang berisi paparan, ya. Paparan itu maksudnya menjelaskan, ya, mengungkapkan, ya. Di sini adalah paparan proses, diungkapkan prosesnya. Baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis, ya. Bagian pertama, konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, ya, itu seterusnya. Bagian B-nya konjungsi kronologis, hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lainnya. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut, ya. Ini adalah contoh yang berpola kronologis yang menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya, ya. Pada bulan keempat pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9 dan seterusnya. Perhatikan di situ banyak menggunakan konjungsi waktu, yaitu contohnya adalah pada bulan, terus setelah, ya, dan seterusnya. Nah, kita lanjut berikutnya. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kalau disebut persona itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu merupakan kata benda, baik konkret ataupun abstrak. Konkret artinya nyata, abstrak artinya tidak nyata. Atau abstrak itu ada yang bilang sama dengan maya, ya. Seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian, daerah, dan bukan kata ganti orang, ya. Jadi kalau kata ganti orang kan ia, dia,
beliau, saya, mereka, itu kata ganti orang. Jadi kalau di teks eksplanasi ini biasanya tidak menggunakan kata ganti orang karena itu pada umumnya merupakan kata benda ya, seperti tadi yaitu demonstrasi, banjir, gerhana dan seterusnya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat ya. Jadi teks eksplanasi itu dikembangkan berdasarkan sebab akibatnya ya. Apa sih menjadi penyebabnya? Itu semua dikumpulkan, dibuat menjadi pernyataan umum, nanti dibuat perincian-perinciannya lagi itu sebagai akibatnya ya. Dan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ini kalau kita perhatikan untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Terus menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, contohnya ada di situ, boleh dibaca ya. Yang berikutnya, menentukan bagian-bagian dari struktur teks yang berjudul demonstrasi massa. Merupakan identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, dan kesimpulan. Nah, ini misalnya kamu disuruh sebutkanlah bagian-bagian teks eksplanasi ya. Mana sih yang merupakan identifikasinya? Tadi kan kita di awal udah sebutkan dalam mempelajari bab ini kamu itu harus bisa mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi informasi-informasi dalam teks ya. Nah, seperti contoh di sini bagian A, identifikasi fenomena. Di situ sudah dibuat, yaitu contohnya penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Nah, itu contohnya ya. Nah, sedangkan bagian B-nya, bagaimana sih proses kejadian tersebut, ya kan? Nah, bagian proses kejadiannya bagaimana itu kan? Tuh di situ sudah ada contohnya buat dibaca sendiri, yaitu rakyat Malaysia, Brunei dan seterusnya ya. Itu proses kejadiannya, bagaimana proses kejadian dalam teks eksplanasi ini. Itu contohnya. Nah, yang berikutnya bagian C-nya ulasan. Kalian itu perlu mengulas teks eksplanasi tersebut ya. Tadi kan teks eksplanasi ini kan panjang nih yang berjudul demonstrasi massa, ya kan? Nah, ulasannya, ya kan? Bagaimana sih mengulas? Ya kan ulasan dari teks yang tadi terdiri dari 2 halaman lebih ya. Nah, itu harus bisa kamu membuat ulasannya. Contohnya sudah dibuat di sini. Jadi nanti kamu itu kalau mengerjakan soalnya, membuat ulasan dari teks eksplanasi harus bisa ya. Nah, seperti di sini ulasannya adalah demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual ya. Nah, itu ulasannya. Baru bagian terakhir, simpulannya. Tadi sudah kamu identifikasi, ya kan? Dan seterusnya, terus sudah sampai ulasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan dari teks tersebut. Apa sih simpulannya? Nah, contohnya di sini sudah dibuat. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan didorong oleh beberapa pihak serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah bahkan menengah ke atas. Nah, kira-kira seperti itu ya.
secara singkat ulasannya. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian tidak mengerjakan tugas atau latihan, tapi cukup menuliskan PowerPoint ini dalam buku tulis kalian, ditulis yang rapi, dibuat lengkap dengan judul babnya ya. Nah, nanti dirangkum juga buku paketnya. Jadi PowerPoint ini plus ditambah dengan buku paket supaya lengkap materinya. Oke ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh di japri Ibu melalui WA ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat.